dilahirkan di kota Mekah. Ya, dilahirkan di kota Mekah di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau sendiri pun mengingatnya, memperingati. Setiap hari Senin beliau puasa. Tiap hari Senin beliau berpuasa. Ditanya oleh para sahabatnya, sebagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, kenapa sih kamu tiap hari Senin berpuasa? Beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan, maka itu aku berpuasa. Ditanya, kenapa kamu berpuasa di hari Senin? Beliau jawab, itu hari aku dilahirkan. Artinya yang menjadi penyebab beliau puasa adalah karena di hari Senin adalah hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma yang besarnya dan karunia besar yang Allah pernah turunkan, yang Allah pernah berikan adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hari-hari Allah yang agung yang kita diminta di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala untuk menyebut-nyebutnya, untuk mengingat, untuk memperingatinya. Kita berkumpul karena yang kata itu kita ingin mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia istimewa, kelahirannya di bulan Rabiul Awal, bi syahri Rabi'in qad bada nurul ala, fa ya habadha badrun min akalhi ma yujla, anarat bil aqwan syarqan wa maghriban wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahla. Bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Ya, dilahirkan di kota Mekah di bulan Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal, di hari Senin yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau sendiri pun mengingatnya, memperingati. Setiap hari Senin beliau puasa. Tiap hari Senin beliau berpuasa. Ditanya oleh para sahabatnya, sebagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari, ya Rasulullah, kenapa sih kamu tiap hari Senin berpuasa? Beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan, maka itu aku berpuasa. Ditanya, kenapa kamu berpuasa di hari Senin? Beliau jawab, itu hari aku dilahirkan. Artinya yang menjadi penyebab beliau puasa adalah karena di hari Senin adalah hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kumpul di sini, kita memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dorongan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cinta ini makin besar di dalam hati dan menguatkan kebersamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang kalau cinta kepada seseorang, kepada sesuatu, dia akan terus-menerus sering menyebut-nyebut tentang kecintaannya, tentang kekasihnya. Kita kalau cinta kepada orang tertentu yang jadi buah bibir kita, ya dialah kekasihnya kita, kecintaannya kita. Demikian orang kalau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan dia sebut-sebut, yang akan dia ulang-ulang namanya, kisahnya, sejarahnya, adalah sosok yang dia cintai, yang dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita kumpul. Kita kumpul di sini ngapain? Kita nyanyi, kita joget? Tidak. Kita kumpul di sini, yang kita lakukan membaca sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya, perjuangannya, syama'ilnya. Mungkin mayoritas kita nggak paham apa yang dibaca. Segitu kita nggak paham, kita masih merasakan ketentraman dan kenikmatan. Coba kira-kira kalau kita paham, bagaimana lagi rasanya? Lebih nikmat lagi, lebih nyaman lagi, lebih agung lagi. Karena itu kita belajar, cari tahu, belajar bahasa Arab, sehingga yang kita baca ini kita paham. Ya kan? Mohon maaf, sungguh memalukan seorang muslim, seorang mukmin hidup bertahun-tahun, puluhan tahun jadi seorang mukmin, seorang muslim, tetapi puluhan tahun dia hidup sebagai muslim, dia gak paham dengan surat Al-Fatihah yang dia baca 5 waktu dalam sholatnya. Kan bikin malu kayak begini. Harusnya kan dia cari tahu, ini yang saya baca apa dalam sholat saya, yang Al-Fatihah apa artinya, apa yang dimaksud dengan bacaan yang saya baca itu. Pahami betul. Kita sekarang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini tiap hari peringatan Maulid di mana-mana. Ya kan, di masjid, di sekolah, di rumah, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Kita hadir di berbagai tempat. Tiap hari kita dengar bacaan dibacakan sejarah hidupnya Rasul. Kita nggak paham. Terus mau apa? Puluhan tahun
kita hadir, puluhan atau ratusan kali kita hadir, tapi kita nggak paham dan nggak ada penasaran untuk paham, nggak ada keinginan untuk paham. Pahamin, pelajari, cari tahu. Sulit nggak ada sulit kalau kita sungguh-sungguh belajar, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah sekalipun demikian terjemahannya ada. Ya kan, Maulid Simtudura terjemahannya ada, Maulid Al-Azhar terjemahannya ada, Maulid Al-Ibahi terjemahannya ada. Ini kan kita baca, pahamin betul. Terus juga apa yang kita baca itu hanya sekelumit, setetes dari samudera, daripada kisah-kisah Rasulullah yang sangat banyak. Tujuannya yang sedikit ini untuk memancing kita, merangsang kita supaya semakin penasaran kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari tahu, kita kan mencintai beliau, bukankah kita mencintai beliau? Cari tahu tentang beliau, kaji sejarah beliau, pelajari tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makin kita cinta kepada beliau. Kalau kita udah cinta, kita akan meneladaninya dengan sebaik-baiknya. Sebab para pecinta macam begitu, senantiasa banyak seringkali menyebut-nyebut kekasihnya dengan mengkaji sejarah hidupnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dari itu juga menyebut-nyebut dalam doa kita. Iya, kita dengan kekasih kita, kalau kita lagi jauh dari kekasih yang kita cintai, katakan istri kita, anak kita mengingatnya dengan apa? Dengan doa. Demikian juga kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita fisik kita jauh dari beliau, begitu. Kita hidup di masa yang berbeda, tapi kita mengingatnya dengan doa. Dengan doa bagaimana? Dengan memperbanyak salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dengar guru kita, Al-Ustaz Kiai Haji Al-Hadid, beliau mengingatkan kepada kita, pecinta seperti itu, memperbanyak salawat serta salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma sekedar kita sibuk pegang handphone kita, tapi pegang tasbihnya kita, ya kan? Pegang tasbihnya kita atur tuh. Setiap hari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali? Baca. Ya. Terus bacanya juga bukan sekedar banyak atau sedikit, tetapi sekalipun sedikit kalau kita baca dengan kekhusyuan, faham artinya, dengan kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali kita baca ini terukir di dalam hati dan dalam diri kita, kecintaan kepada Rasulullah bertambah dan bertambah dan bertambah, cinta di dalam hati kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil kawan, itu kita kalau lagi salawat begitu tuh nggak kita sendiri, nggak, ibaratnya tuh kalau cinta nggak bertepuk sebelah tangan. Sekalipun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jasad dan fisiknya beliau telah wafat, tapi beliau hidup. Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi-nabi hidup di dalam kubur mereka dan mereka sholat. Mereka hidup. Kematian itu definisinya adalah perpindahan dari alam dunia kepada alam yang selanjutnya. Bukan habis tiada selesai, tidak. Definisi kematian di dalam keyakinan kita umat Islam itu dia perpindahan dari alam ke alam yang lain, bukan habis dan selesai, tidak. Kita tetap hidup, dan orang-orang pecinta itu hidup abadi bersama kekasihnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merespon setiap salawat yang kita panjatkan, setiap salam yang kita sampaikan itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan direspon oleh beliau. Beliau katakan, "Sallu alayya," kata Nabi SAW, "perbanyaklah oleh kalian salawat kepadaku, haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni." Nabi SAW bilang, bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, sebab salawat kalian sampai kepadaku, kata Nabi SAW. Terus Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Sifat, beliau meriwayatkan bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan salawat orang yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan di tempatnya, di kampungnya saat ini sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Malaikat menyampaikan kepada beliau sampai namanya disebut, nama bapaknya disebut fulan bin fulan. Di mana tempatnya dia bersalawat disebut oleh malaikat. Kita di mana nih? Kampung namanya, masya Allah, kampung keramat. Di masjidnya Majma'us Shalihin. Allah. Insya Allah di sini nih orang-orang saleh semuanya berkumpul. Ya, insya Allah di tempat-tempat keramat. Ya Rabbal Alamin, masya Allah.
Apa lagi yang kurang? Masya Allah. Tafaulan Majmu'ul Salihin, tempat kumpulnya orang-orang saleh, tempat keramat. Kita bersolawat, ini tempat kita nih sahabat. Kita dengar namanya aja bergetar. Apa namanya? Kampung Keramat. Nabi juga dengar gitu. Oh Masya Allah, dia kagum dengan nama. Nabi demen karena yuhibbu fa'lal hasan. Nabi demen tafaul. Tadi yang Ustaz bilang kalau kita tafaulan, Nabi karena sallallahu alaihi wasallam mendapat yuhibbul fa'lal hasan, menyukai itu tafaul. Tafaul itu sikap optimis. Tiap kali mendengar sesuatu yang indah, optimis dia, punya harapan besar. Begitu. Kampung Keramat, insya Allah ini keramat semua di sini. Majmu'ul Shalihin, insya Allah semuanya orang-orang saleh. Nabi juga begitu. Nah kita sekarang malaikat yang nyampe, ya Rasulullah, ini orang-orang dari Kampung Keramat, Masya Allah, dari Masjid Majmu'ul Shalihin, semuanya bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satu nama-nama kita disebut, nama bapak kita disebut, dan itu disampaikan oleh malaikat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung ya orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beruntung. Itu salawat kita. Ketika kita mengatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gak cuma itu, beruntung orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah bersalawat untuknya. Dan dia masuk dalam kelompok agung itu. Kelompok apa? Allah dan malaikat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, Allah dan malaikatnya senantiasa terus menerus bersalawat kepada Nabi SAW. Dan Allah pengen muliakan kita, ayo masuk di dalam golongan kami ini. Allah dan malaikat mau masuk, kita manusia, tapi Allah muliakan kita, ayo mau masuk sini bersama kami, masuk dalam kelompok agung ini, golongan agung ini. Dengan apa caranya? Salawat kepada Rasulullah SAW. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi. Karena itu perbanyak. Jangan kita sepelekan. Terus tuh kita ketika mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diajarin mengucapkan salam itu kalau Nabi bagaimana? Waktu sholat kita, at-tasyahhud, at-tahiyatul mubarakatuh, salawatu thayyibatu lillah, terus kita mengucapkan assalamu alaikum. Alaikum apa alaika? Assalamu alaikum. Kita diajarin begitu sama Nabi. Sepanjang masa setiap orang yang baca tasyahud, ucapin salam kepada Rasulullah, diajarin oleh Rasulullah SAW begitu. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika meriwayatkan tasyahud, diajarkan sama Nabi Muhammad seperti itu bacaannya. Assalamu alaikum. Sehingga setiap orang di berbagai penjuru dunia, dari sejak Nabi Muhammad masih hidup hingga beliau wafat generasi demi generasi, itu kalau tasyahud ucapin assalamu alaikum. Gak bilang assalamualaikum. Kita di sini nih, di Kampung Keramat nih, di Banjarmasin, ya, kita ketika mengucapkan salam sama Nabi, kita mengucapinnya assalamu. Tahu nggak bedanya assalamualaikum sama alaika? Kalau alaihi itu khitab bil ghaib, ya, apa namanya, ucapan yang ditujukan kepada orang yang nggak ada. Apa kalau bahasa orang Banjar, beliau apa? Sidin. Nah, ya. Kalau kita ya, itu bedanya gitu. Kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, sidin beliau, nggak ada orang di tempat kita, jauh. Tapi kalau kita ucapin assalamualaikum kepada engkau, ada orang di depan kita, ada bersama kita. Nah kita diajarin waktu ucapin salam, dia atau engkau. Kita diajarin engkau, assalamualaikum kepada engkau, atas engkau. Artinya beliau ada. Di dalam sholat kita, sekalipun kita di sini. Nabi wafatnya di kuburnya di Madinah. Tidak ada jarak bagi arwah. Tidak ada jarak bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat sudah lama, tapi kita masih diajarin dan masih mengucapkan assalamualaikum. Dan itu ditegaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud fi sunani. Ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengucapkan salamnya kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku hingga aku menjawab salam orang tersebut. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW.
dijawab. Terus saya kasih contoh, hadirin hadirat. Ya, saya tinggal di Pulau Jawa, di Jakarta, di Bogor. Haji Rohdin tinggal di sini di Rantau. Sering kirim pesan kepada saya. Dalam pesannya setiap minggu sekali bilang, Habib, Haji Ardin kirim salam. Satu kali saya nggak ambil pusing. Mungkin saya nggak kenal, cuma sekedar Waalaikumsalam, kita baca, kita jawab salamnya, Waalaikumsalam. Siapa Haji Ardin nggak ada di benak. Minggu depan kasih tahu lagi, Habib, Haji Ardin kirim salam lagi. Mulai mengambil perhatian. Tapi masih belum kuat. Tapi setiap minggu, setiap kali Ustaz kirim pesan, bilang Haji Ardin kirim salam. Sampai kita penasaran, siapa itu Haji Ardin? Mulai besar, mengambil perhatian dari benak kita. Ustaz bilang, Haji Ardin ini tinggal di Sungai Rutan. Begitu dia begini, Sungai Rutan, dia begini, makin kenal. Ini fotonya, oh ini mah kita kenal. Kita cari tahu. Sehingga terus menerus sampai satu kali Ustaz lupa kirim pesan, nggak kirim salam. Begitu. Kita nanya, nggak, Haji Ardin nggak kirim salam sama saya. Oh iya, saya lupa. Kenapa? Karena udah sering. Itu orang kalau kirim salam sama kita dari jauh begitu. Dia kan ngambil perhatian kita, merampas perhatian kita. Kita juga kalau selalu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kita bakal ingat, Nabi bakal ingat sama kita. Bakal terus diingat. Makanya beliau sendiri bilang dalam ucapan, ini la adkur, sesungguhnya aku mengingat hajaran fi Makkah kana yusallimu alaiha. Nabi SAW bilang, saya masih ingat ada batu di Makkah, dulu kalau saya lewat dia mengucapkan salam kepada saya. Masya Allah. Nabi ingat sama batu yang mengucapkan salam kepada dia. Bagaimana dengan umat yang mencintainya? Allahumma shalli alaihi. Maka itu kita berdiri, kita ucapin, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu kita ucapin gitu tuh terus menerus. Dia respon terus. Pertama beliau jawab, itulah kita diingat. Kita diingat. Sekali kita lagi sakit, kita nggak hadir, kita lupa, kita nggak mengucapkan salam, ditanya kemana ya? Biasanya mengucapkan, sekarang enggak. Macam kayak tadi, biasanya kirim salam, enggak. Dan beruntung orang yang diingat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu perbanyak salawat serta salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Silakan, tidak ada masalah. Mungkin terbaca salawat dengan salawat Nadia, salawat Ibrahimiyah, salawat Tajiyah, Syekh Muhammad, silakan. Baca apa aja yang kita bisa, kita perbanyak. Tapi seperti saya bilang, kita bacanya dengan kehadiran hati kita, dengan kekhusyuan hati kita, dengan kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham apa yang kita panjatkan dan kita baca, itu yang berpengaruh di dalam hati kita, dan itu yang direspon oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak. Itu pernah kakek kami Al-Allamah Al-Muhaddits Habib Salim bin Ahmad bin Jindal. Habib Salim ini dia gemar berdakwah, hobinya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke berbagai tempat, ke berbagai penjuru. Sekarang makin enak, naik pesawat sementaran sampai. Zaman dulu susah, kapal laut. Begitu. Terus juga biasanya berangkat sendiri, nggak bawa keluarga. Sebab kalau sekarang kita naik pesawat, bawa istri, bawa anak, gampang, mudah. Tapi zaman dulu kan perjalanan kayak begitu, di atas lautan, perjalanan susah. Kita mobil sekarang banyak, zaman dulu enggak. Ya, beliau tapi dalamnya begitu, hobinya pergi ke berbagai pelosok berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sekitar 100 tahun lalu itu masuk ke, kalau dulu bahasanya namanya Borneo, di Borneo, Kalimantan. Dia bilang begitu dalam catatannya, masuk ke Borneo. Dia pergi ke tempat ke Banjarmasin sini untuk berjumpa dengan ulama-ulama yang ada di Banjarmasin. Di antaranya tahu siapa? Mufti Jamaluddin. Kemarin di mana daerahnya? Sungai Jika. Di situ Mufti Jamaluddin. Beliau dapat ijazah dari beliau dan dicatat salah satu guru saya ada Mufti Jamaluddin. Beliau dakwah kemana-mana. Kadang
ketika masuk ke satu negeri itu sampai berbulan-bulan, kadang sampai setahun 2 tahun. Beliau dakwah tuh di Indonesia Timur tuh tahun 1342 Hijriah lebih kurang, ya itu sampai 3 tahun di tempat itu. Pergi ke Melaka, tinggal di sana berdakwah, menimba ilmu dan menyebarkan ilmu itu selama lebih kurang 1 tahun. Dan terus bolak-balik berdakwah di mana-mana. Memang suka hobi. Begitu satu kali dia bilang, saya lagi berdakwah di Indonesia Timur di Makassar. Saya lagi berdakwah di Makassar. Suatu malam saya bermimpi melihat Rasulullah SAW, melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya bermimpi melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika saya berjumpa dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, saya bilang kepada dia, ya Amirul Mukminin, wahai kakekku Ali bin Abi Thalib, doakan saya supaya saya dikasih keberkahan, dan juga doakan saya ini suka berdakwah di jalan Allah supaya berkah di jalan yang saya tempuh. Ya, beliau minta didoakan dan berikan bimbingan, nasihatmu, perhatianmu kepada saya. Maka saat itu dalam mimpi Imam Ali bin Abi Thalib bilang kepadanya, wahai anakku, ketahuilah saya, kata Imam Ali, ini dalam mimpi nih, saya tidak pernah melihat saat ini, saya tidak melihat di saat ini, di masa ini sesuatu yang lebih cepat menyampaikan seseorang kepada Allah dan Rasulnya seperti memperbanyak salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali bilang begitu, Nabi. Karena itu kamu perbanyak salawat serta salam kepada beliau. Kemudian Habib bilang, ya Imam, baik saya akan lakukan itu, tapi ajarkan salawat yang saya perbanyak. Ajarkan saya. Maka Imam Ali mengajarkan. Beliau katakan, ikuti saya. Dibimbing oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan dibacakan. Maka beliau mengikuti. Jadi saya juga sampaikan kepada hadirin salawat ikuti saya. Ya seperti Al-Jadar bin Salim mendapatkan dalam mimpinya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ayo sama-sama kita ikuti. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sagamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal nggak kira-kira? Belum hafal? Ada punya handphone rekam? Ya, punya handphone rekam. Kalau zaman dulu dicatat langsung. Kita sekarang nggak catat rekam. Begitu nanti sampai rumah tuh dengerin, dicatat, perbanyak itu. Saya ijazahkan kepada hadirin. Insyaallah. Saya ikutin sama-sama. Siapa untuk rekam? Ini salawatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli sagamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ngajarin itu kepada kakek kami di dalam mimpi. Terus dalam mimpi Habib bilang, ya Imam, setelah kau ajarkan kepada saya, ijazahkan saya ini. Maka diijazahkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, kepada kakek kami juga mengijazahkan kepada ayah kami. Beliau ayah kami mengijazahkan kepada kami, dan sekarang saya ijazahkan kepada hadirin semua. Nyambung musalsal sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib dalam mimpi. Seperti Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di akhir zaman itu la takad ru'yatur rajul salih takdir, rajul mukmin takdir. Biasanya itu di akhir zaman mimpinya orang-orang mukmin, ya itu gak bisa apa adanya. Biasanya seperti itu, orang-orang mukmin, orang-orang saleh seperti itu
mimpinya Habib Talib, seorang ulama, seorang wali, pada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu diajarin salat ala Nabi. Beliau bilang sama Imam Ali, ya Imam, ijazahkan, saya ijazahkan kepada kamu itu dalam mimpi. Terus Imam Ali bilang, tetapi juga nanti kamu minta ijazah dari Al-Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar ini gurunya kakek kamu. Begitu. Karena beliau adalah pemimpin aulia di masa ini, waktu itu. Ya. Bangun dari tidur. Itu waktu beliau masih berdakwah di Makassar. 4 bulan setelah mimpi itu baru pulang ke Surabaya. Itu waktu Habib tinggal di Surabaya. Dengan tekad sampai di Surabaya. Beberapa hari kemudian tuh hari Jumat mau ke Gresik. Sebab Habib Abu Bakar di Gresik tiap hari Jumat itu sore ada majelis membaca kitab Ihya Ulumuddin. Hadir banyak para ulama, para salihin. Habib Talib niat menghadir ketemu sama Habib Abu Bakar hari Jumat. Tapi beberapa hari, ya kan, sampai mungkin di hari Senin dari Makassar istirahat, hari Jumat dia mau berangkat ke Gresik. Tapi sebelum hari Jumat, satu kali dia keluar rumah pengen pergi ke toko kitab beli kitab. Di tengah jalan ngelihat Habib Abu Bakar lagi datang dari Gresik ke Surabaya, baru turun dari beca. Habib melihat Habib Abu Bakar turun dari beca, disamperin. Begitu. Mau cium tangan, namanya juga murid sama guru. Baru turun Habib Abu Bakar dari beca, Habib mau nyodorin tangan begini, cium tangan. Habib Abu Bakar langsung menengok. Ini belum ngomong apa-apa nih. Nengok Habib Talib Jindan, kamu datang kemari bukan di sini, ke Gresik seperti Imam Ali bin Abi Thalib dulu kamu minta ijazah kepada saya, dikasyaf duluan sama Habib Abu Bakar. Gitu, bukan di sini, di Gresik. Kamu datang ke sana seperti kakek Ali bin Abi Thalib perintahkan kamu untuk menjadi saya. Habib terperaja tuh, tahu dari mana ini? Al-Awliya, orang wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib bilang, iya Habib, saya udah niat hari Jumat mau ke Gresik sekalian hadir majelis. Cuman saya nggak enak melihat antum datang di hari ini, saya nggak cium tangan lewat begitu aja nggak patut. Kata Habib Bakar, ya sekarang cium tangan biasa, nanti di Gresik baru itu ya khusus ya, atas perintah Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, ini kita sekarang malam hari ini kita pulang dari sini memperbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Ya, atau musahari 100 kali. Oh, berat, mudah. Tiap sholat 5 waktu, ya tiap sholat 5 waktu, 5 waktu. Habis salam, habis baca doa sholat itu, baca salawat itu 10 kali. 10 kali. Kan sebentaran, nggak ada 10, nggak ada 1 menit. Baca dengan kesukaan. Tetap sholat itu dulu. Asal kita habis sholat, baca lagi 10 kali. Ya. Ntar maghrib juga begitu, isya begitu, subuh gitu. Nggak berasa satu hari dapat 50 kali. Dapat 50 kali. Itu kalau kita baca terus, insya Allah segala harapan kita dikabul oleh Allah, diingat oleh Rasulullah. Ini ijazah saya para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala harapan kita, apa yang kita minta kepada Allah kita panjatkan. Insya Allah kecintaan kita membuahkan ittiba kepada Rasulullah, bisa meneladani Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Allah waja'al jam'ana hadza jam'an marhuma farqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa judika ajrul ajudin wa rahmal masakin wa tadqatul mutin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa. Kami ucapkan kepada Fadlatul Habib Ahmad bin Zindan yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita acara selanjutnya doa untuk kepada Fadlatul Habib untuk datang. Guru jami'an la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nab'at insyaallah ta'ala min al-aminin. Allahumma inna 'alaiha ya hayyu amitna 'alaiha wa tawakkalna 'alaiha ma'id rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi wa kana tilfala ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
ربي بالمصطفى والمقاصدنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا محمد يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى والمقاصدنا محمد يا واسع تغفر الله منكم